الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. Bermulai saya mohon maaf, bahasa saya masih bukan fasih. Jadi insyaallah secara wujud tentu saya diterjemahkan. Alhamdulillah ala ni'mati tamam wal kamal. Saya juga senang sekali, masya Allah, jemaah yang luar biasa. Tapi insya Allah ikhlas niat untuk belajar ilmu. Nasihat ini yang pertama untuk saya sendiri, wa ba'da dzalika lil hadirin. Nasihat ini untuk pribadi, kemudian kepada semua hadirin. فهذا بفضل الله ونعمته علينا، فنسأله أن ييسر لنا العلم الصالح الذي ننتفع به وينتفع به غيرنا. Dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini katanya kayak lucu. Sudah selesai. خلاص. هذا المشكلة كرسي كبير جدا، كرسي مسافي. بسم الله. ما سنبحث عنه ونتكلم عن وصية هذه الليلة هي متعلقة بالقرآن الكريم. Jadi pada malam ini tema kita berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. وهذه الوصية التي لا بد على كل مسلم أن يعيد ويذكر فيها نفسه وأبناءه وأهل منطقته. Dan nasihat ini yang harus selalu diingat-ingat oleh setiap muslim dan harus dia ingat-ingatkan kepada anak-anaknya. لأن أي نية تقرأ فيها القرآن تحصل على بركة نيتك من قراءة القرآن. Ya, karena setiap niat, niat kita yang itu untuk Al-Quran, maka kita akan memperoleh banyak berkah dari situ. Macam-macam niat kita. Ada yang baca Al-Quran untuk menjadi ahli Al-Quran. Ada yang baca Al-Quran, menghafalan Al-Quran. Ada yang baca Al-Quran untuk mendapat ilmu Al-Quran. Ada yang baca Al-Quran menambah rezeki. Ada yang baca Al-Quran mencintai Al-Quran Al-Karim. Jadi banyak tujuan orang dalam menghafal Al-Quran. Ada yang ingin memperoleh ilmu dari Al-Quran itu sendiri, memperoleh berkah dari Al-Quran itu, dan memperoleh karena memang mereka benar-benar cinta kepada Al-Quran itu. Ada ini harus terjemah tuh. Luga Indonesia biduni terjemah. فتختلف النوايا والقرآن فيه البركة على حسب نيتك يأتيك من بركة القرآن. Jadi tergantung niat kita, nah disitulah berkah Al-Quran. Semakin baik niat kita, semakin berkah pula yang kita dapatkan, semakin banyak berkah yang kita peroleh. الأمر الذي يجب على المسلم أن يخاف منه هو هجر القرآن. يقول الله جل وعلا في القرآن الكريم: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Ya, jadi hal yang harus ditakuti oleh setiap muslim adalah hajrul Quran, yaitu meninggalkan Al-Quran. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kaumku ini sudah menghadar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran itu. وحتى أن جبريل أتى إلى النبي فقال له إن أمتك تهجر القرآن وتهجر من بعدك بعد وفاة النبي
فقال أمتي تهجر القرآن تعجب النبي من ذلك لذلك الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية. Ya. Jadi sebab turunnya ayat ini karena Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Apa kata Jibril kepada Nabi? Wahai Muhammad, ya, nanti akan datang kaum setelahmu meninggalkan Al-Quran ini, ya, menjauhi Al-Quran ini, sehingga turunlah ayat. Nah, sesungguhnya akan datang umatmu nanti akan meninggalkan Al-Quran itu, menjauhi Al-Quran itu. Ini yang bertanya, kalau harus kita tanya pada diri sendiri, kapan saya baca Al-Quran? Kapan saya baca Al-Quran? Ini kita kalau tanya, maksud saya bukan bacaan tidak masalah. Ini harus wajib. Salat kita tidak sah kalau tidak baca surah Al-Fatihah. Maksud saya duduk sendiri mau buka mushaf baca sendiri. Kapan? Kalau tanya, mungkin ada yang sehari-hari nggak baca Al-Quran, sehari-hari nggak apa-apa. Ada yang minggu-minggu, ada yang bulan-bulan tidak membuka baca Al-Quran. Ada yang kalau kita tanya, oh kapan? Oh dari Ramadan yang lalu. Oh syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Oh jadi syahrul Ramadan kita baca Al-Quran. Ramadan selesai, Quran selesai. Nah ini yang salah. وأن يحذر المرء ويبكي يعني المساجد والعلماء حين يعرفون أن هنالك من المسلمين من لا يقرأ القرآن يمر عليه اليوم والأسبوع والشهر ولا يقرأ القرآن فهذه من المصائب. Ya, jadi ada sebagian orang yang berminggu-minggu, berhari-hari, berbulan-bulan bahkan tidak membaca Al-Quran, maka ini adalah benar-benar musibah. harus kalian. أنا لا أطلب يعني أن تقرأ في اليوم تختم atau satu juz. Tak, walaupun 10 ayat saja. Bisa atau tidak, 10 ayat saja. Malam hari buka atau di qiyamul lail baca Al-Quran. Baca Al-Quran walaupun sedikit dari setiap hari. وهذا الاستمرار على العمل الصالح فقليل دائم خير من كثير منقطع. Jadi dalam beramal itu kita harus terus menerus. Jadi sebaik-baik amalan itu adalah yang sedikit yang dilakukan secara terus menerus walaupun sedikit. Baik. اللهم صل على نبينا محمد. فكيف نزرع في قلوبنا حب القرآن؟ Ya, bagaimana caranya kita menanamkan rasa cinta Al-Quran itu di dalam hati kita? كيف نجعل في أنفسنا سهولة لحفظ القرآن وقوة في حفظه؟ Dan bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu gampang untuk kita hafal? كيف لا نصبح ممن يهجرون القرآن؟ Dan bagaimana kita supaya tidak termasuk orang-orang yang menjauhi Al-Quran? فأول الأمور ألا يمر عليك مهما حصل. أكثر العلماء يقولون من لم يقرأ القرآن 40 يوما فهذا ممن هجروا القرآن. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dalam jangka waktu 40 hari, maka dia termasuk orang-orang yang telah meninggalkan menjauhi Al-Quran 40 hari. لكن هذا كثير جدا، وأنا لا أظن أنه يوجد أحد في هذا المسجد المبارك الذي لا يمر عليه الأيام ولا يقرأ. Dan ini banyak yang terjadi. Banyak yang terjadi orang-orang muslim yang 40 hari bahkan lebih tidak membaca Al-Quran. Tapi mudah-mudahan di dalam masjid ini tidak ada yang seperti itu. هذا مسجد جنة النعيم. Nah, ini ada masjid surga Naim kata beliau. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من نعيم أهل الجنة في قراءة القرآن.
Dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah menempatkan kita dengan Al-Quran ini di surganya nanti. Ada berapa jam di satu hari? 12 jam. 12? 12 jam satu hari. 24. 24? Semalam. Mana 12 jam ini? Baru nih. Siangnya 12 jam. Siang. Nah, maksud saya 24 jam. Ah iya, 24 jam. 24 jam. Gimana kalau setengah jam dari 24 banyak atau tidak? Hah? Setengah jam banyak? Hah? Sekarang udah setelah salat isya mungkin 1 jam. Hah? Tidak banyak, setengah jam saja. Kalau setiap hari baca Al-Quran setengah jam saja di Qiyamul Lail, mungkin setelah 1 bulan sudah menjadi hafal 1 hizb. Kalau baca menghafal setiap hari 10 ayat saja. Misal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang tidak hafal Al-Quran, tapi dia baca Al-Quran 10 ayat saja. Menfahami dan mengerjakan. Fa'an ya'mala bima yaqra'uhu walau kana qalila. Ya, jadi sebaiknya kita itu adalah mengamalkan apa yang telah kita baca dari Al-Quran. Itu yang afdal. فهذا هو من لم يهجر القرآن الذين يقرؤونه في كل يوم. Jadi orang-orang yang tidak menjauhi Al-Quran itu adalah orang-orang yang membaca Al-Quran tiap hari. والأمر الثاني كيف نجعل حفظ القرآن في قلوبنا. Bagaimana kita dapat menjadi orang yang hafal Al-Quran, bukan yang hafal, yang banyak baca Al-Quran. Bagaimana? Limo. Yang pertama, الأمر الأول وهو إخلاص النية لله وهو شرط قبول الأعمال. Jadi poin pertama adalah ikhlasunnya, mengikhlaskan niat, dan niat ini ikhlas itu adalah syarat diterimanya amal. Fa'an yukhlis an-niyah. Kenapa orang yang pertama masuk neraka siapa? Orang yang hafal Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran, orang yang baca Al-Quran, orang ahli Al-Quran, keluarga Al-Quran yang pertama masuk neraka. Dari mana itu? يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما تسعر بهم النار قارئ القرآن. هم 3, لكن نحن الآن نتكلم في قارئ القرآن. Rasulullah SAW bersabda, orang yang pertama kali dimasukkan dalam neraka adalah qari'ul Quran, pembaca, penghafal Al-Quran. Sahabatnya ini gimana ini orang yang hafal Al-Quran, yang baca Al-Quran masuk neraka? Faqala qara'ahu liyuqala anhu qari'. Fayati yawm al-qiyamah fayaqulu lahu Allah madza fa'al? فيقول حفظت القرآن وقرأت القرآن فيقول له الله كذبت وإنما قرأت ليقال عنك قارئ. Jadi alasannya kenapa yang pertama kali dimasukkan dalam neraka adalah penghafal Al-Quran, karena nanti dia datang kemudian dikatakan apa yang telah engkau lakukan. Nah, dia berkata, saya telah membaca, menghafal Al-Quran karena engkau ya Allah. Allah bilang, kadzab, kamu telah berdusta, tetapi engkau membaca Al-Quran supaya engkau dikatakan engkau adalah qari, engkau adalah penghafal, pembaca Al-Quran. Supaya jadi dia membaca Quran karena ini pujian. فلا بد على المرء دائما orang yang menghafal Quran, murid-murid ibu ayah الجميع وأنا أيضا والتيم دائما نجدد النية مع الله في جميع أعمالنا، في الصلاة، في الصدقة، في قراءة القرآن، في كل الأعمال، في كل يوم نجدد النية. Jadi wajib bagi kita semua terus memperbaharui niat kita.
Ya, memperbaiki niat kita, sholat kita, sodako kita, puasa kita, baca Al-Quran kita, itu semua harus terus kita memperbaiki niat kita. Pastikan niat kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang duduk di sini harus kita perbaiki niat kita. Niat kita untuk mendapat ilmu, bukan melihat yang dari awal. Hati-hati. فنخلص النية لله جل وعلا هذه الأولى يكدوا وهو الأمر الثاني وهو أن يبحث جاري guru yang bacaannya benar, jangan sendiri. Oh saya mau hafal, saya bisa sendiri. Menjadi semuanya mungkin salah. Hafal 30 juz, kalau mau perbaiki susah. Kalau udah hafal salah. Lakin yabda'u mulai bersama guru yang bacaannya benar. Bahasa amru al-thani, ini yang kedua. Yang ketiga, al-amru al-thalith, mulai dari yang singkat yang mudah. Jangan cari surat Yusuf, surat Ibrahim, surat An-Nahl, surat mulai dari Qul Hu 3, Hizbul A'la, juz 30, mudah sekali. Terakhir surat Al-Baqarah, terakhir surat Al-Imran, suratul Mulk, ayat yang ada hadis sahih untuk menghafal. Yang pertama suratul Kahfi, kalau setiap Jumat baca suratul Kahfi, mungkin setahun sudah hafal suratul Kahfi. Kenapa? Setiap hari Jumat baca suratul Kahfi, sunnah. فيبدأ بالصور السهلة والصغيرة وبما ثبت في صحيح الأحاديث مثل آية الكرسي، أواخر آل عمران، أواخر البقرة. Jadi kita mulainya ketika menghafal kita mulainya di surat-surat pendek. Kemudian setelah itu kita memilih surat-surat hadis-hadis sahih tentang keutamaan-keutamaannya. Ini udah berapa? Tiga. Sekarang mereka empat. وهو مراجعة القرآن وليس المراجعة berbanyak baca. وهو أن يكون لك ورد من القرآن. Apa artinya wird di bahasa Arab? Ada yang tahu? Wird kalau kita atsyan. Jadi wird itu ya arti bahasanya adalah atsyan, haus. Karena atsyan kalau kita haus terus Alhamdulillah. Kalau kita haus minum. Kalau hati kita haus, gimana? Baca Al-Quran. Al-Quran ini cahaya. Dapat cahaya di hati. Jadi hati kita haus juga. فيكثر من قراءة القرآن ويكون له وردا. ما هو الورد؟ أن يكون لك عدد معين، ممكن نصف حزب، ممكن 10 آيات، 3 صور من القرآن يقرأها في كل يوم ويزيد في كل يوم يقرأ مختلف. Jadi semua kita harus punya wirid Al-Quran. Artinya kita harus punya target tertentu berapa ayat yang kita rutinkan setiap harinya. Dan itu setelah itu kita tambah lagi dan seterusnya. Juga yang kita hafal, yang kita wirid kita harus membaca di qiyamul lail, baca di salat sunnah, baca di salat fardu. Kalau salat zuhur, kalau kita tanya apa bacaan di salat zuhur, Qul huwallahu ahad. Rakaat yang kedua, Qul huwallahu ahad. Salat asar, salat asar, suratul asr. Nah betul, banyak ini. Yang kedua, rakaat yang kedua, Qul huwallahu ahad. Salat subuh kalau sendiri, Qul huwallahu ahad.
قل أعوذ برب الفلق فهذا لا يصلح وإنما تحفظه تقرأه. Hari ini saya hafal surah Zalzal, baca di dalam salat. Kalau kita salat sunnah, oh ini salat sunnah. Nah, yusalli sunnah ala mahlihi wa yaqra'u min kitabillah. Udah selesai baca suratul Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan syukur Allah Allah subhanahu. Tarik nafas. Saya akan syukur. Al-Ma'un bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fayaqra'u fi as-salat alladhi yahfaz. Jadi setiap hafalan kita itu termasuk dengan cara memurojaahnya adalah membacanya dalam sholat kita. Ya, jangan semua yang kita baca cuma Qul Al-Asr, tapi apa yang kita hafal itu usahakan kita pakai dalam sholat kita, sholat sunat kita dan sebagainya. ومن أكثر كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم اللهم ارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. فكان دعاء النبي الإكثار من قراءة القرآن في الليل. لماذا في الليل؟ Jadi termasuk doa yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dikaruniakan banyak membaca Al-Quran di malam-malam hari. Nah, kenapa di malam hari? Bismillah. Siapa yang jawab? Kenapa di malam hari bukan di pagi hari atau siang atau sore? Kenapa di malam hari? Ada hadiah. Bismillah. Bismillah. Kenapa di malam hari? Walaupun jawab salah, tapi Bismillah. وهذا يعني هذا من العلم أن تحاول أن تجاوب، وهذا من طلب العلم وحسن طلب العلم أن تتفاعل. Nah, jadi termasuk orang bagaimana kita meraih ilmu itu adalah banyak aktif dalam menjawab ataupun bertanya. Ya, Bismillah. Dari ibu atau anak kawaya. Bismillah. Ada. Ulang pertanyaannya. Karena Pikiran kita udah bersih, gak ada apa saja, udah selesai. Umur dunia intahat. بالليل خلاص تريد أن تنام أو استيقظت تريد قيام الليل، أنت قمت بقراءة القرآن، أنت تقوم لتقرأ القرآن، لا يوجد ما يشغلك عن قراءة القرآن، فتكون القراءة فيها تركيز وفيها خشوع وفيها حضور للقلب. Ya, jadi kenapa di malam hari? Karena tidak ada lagi urusan-urusan dunia di malam hari. Jadi kita bangun tidak ada lagi yang terpikirkan, bukan apa urusan-urusan dunia, tapi memang kita memang benar-benar fokus terhadap ibadah ini dengan Al-Quran ini. Saya tidak lupa, ada ya satu jawab. Bismillah. Ada juga misalnya. Baik. Pak, udah 4. Siapa yang bisa ulangi? 4 hal. Yang pertama, al-ikhlas. Kedua, guru yang bacanya benar. Yang ketiga, yang mudah dan singkat. Wal akhir, yang sampai ulangi yang kita hafal di salat kita. Baik. Wal amrul khamis wa huwa a'zamu syai'. Nah, poin yang kelima dan ini yang paling pentingnya. Wa huwa la ya'tika hifdzul Qur'an illa bihadzal khamis. Dan jangan sampai yang kelima ini tidak kita miliki. Ma huwa hadha wa huwa silahul mu'min. Dan ini adalah senjatanya orang beriman. وهو الدعاء. Itu adalah doa. أن يكثر من الدعاء لله تعالى أن يجعله من أهل القرآن.
أن يسهل عليه حفظ القرآن. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam menghafal Al-Qur'an. وكل العلوم علوم الدين والدنيا كلها بفضل الله. فيقول المؤمنون في يوم القيامة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هداية الله في الصلاة، هداية الله أن جعلنا مسلمين، هداية الله أن جعلنا نقيم، هداية الله أن جعلنا نجتمع في ذكر الله، هداية الله أن جعلنا من أهل القرآن. Jadi keutamaan-keutamaan, pahala-pahala ilmu-ilmu yang kita peroleh itu adalah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk surga nantinya akan mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kami ini, menghidayakan kami, dan sungguh kami tidak akan mendapat hidayah ini kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menghidayai kita supaya kita bisa sholat karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa baca Al-Qur'an karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. والقرآن من أعظم الوسائل للحصول على الهداية. Dan Al-Qur'an ini adalah hal yang paling penting untuk mendapatkan hidayah, sebab kita mendapatkan hidayah. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira." Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Bahwasanya Quran ini menunjukkan, menghidayahkan kita kepada jalan yang baik, jalan kebaikan, jalan yang lurus. Wa yubasyshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira, dan memberikan berita gembira kepada setiap orang mukmin akan diberikan kepadanya ajran kabira, ganjaran balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. هذا من دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قرأ القرآن وهو عليه سهل يأخذ أجرا ومن قرأ القرآن وهو عليه صعب لا يخاف ويحزن وإنما له أجران يضاعف له ومن قرأ في كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف والله يضاعف أكثر من ذلك. هذا كله يأتي من القرآن. وقرأنا الحمد لله هذا بقى حرف كم حرف؟ 8 أحرف ألف ولام والحاء والميم والدال واللام والهاء 7 أحرف. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya orang yang hebat, bagus bacaannya Al-Quran itu adalah orang yang mendapat paling banyak ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang membaca Al-Quran tetapi susah lidahnya, itu jangan bersedih. Dia akan mendapatkan dua keutamaan, yaitu keutamaan dalam berusaha keutamaan membaca Al-Quran, dan keutamaan usahanya dia walaupun sulit tetapi dia tetap berusaha. Jadi dua pahala. Dan membaca Al-Quran itu satu huruf yang sebagaimana yang sudah kita ketahui, satu huruf berapa? Juga dibalasi dengan 10 pahala, 10 kebaikan. Ya. Jadi kita hitung alhamdulillahirabbil alamin sudah berapa huruf di situ. هكذا يعرف الإنسان ويستحضر في قلبه عظمة القرآن. وهكذا ننتقل إلى الموضوع الثالث. الموضوع الأول ألا نكون ممن هجروا القرآن. الموضوع الثاني كيف نحفظ القرآن. الموضوع الثالث كيف نحب القرآن. Jadi yang pertama tadi bagaimana supaya kita tidak meninggalkan Al-Quran, kedua bagaimana menghafal Al-Quran, dan selanjutnya yang ketiga bagaimana kita mencintai Al-Quran. الأمر الأول bagaimana kita bukan jadi orang
يحفظون القرآن كيف ذلك؟ Nah, jadi untuk menjadi orang yang tidak menjauhi Al-Quran, bagaimana caranya? Udah. Masih semangat? Gitu. Masih semangat? Takbir. Baik. الأمر الأول قلنا أن تقرأ القرآن في كل يوم baca Al-Quran setiap hari فلا تصبح من منهج القرآن. Jadi kita ulang lagi supaya kita tidak termasuk orang yang menjauhi meninggalkan Al-Quran, yaitu baca Al-Quran setiap hari. كيف نحفظ القرآن؟ Bagaimana kita menghafal Al-Quran? Tambahan 5. Pertama, ikhlas. Kedua, huruf bacanya benar. Ketiga, yang pendek. Tiga, sampai praktik di dalam salat. Yang kelima, yang terakhir, banyak doa. Baik, bagaimana kita menjadi orang yang cinta Al-Quran? هي النقطة الأخيرة، فكلما عرفت عظمة الأجر في قراءة القرآن كلما أحببته. تريد هذا الأجر العظيم فتكثر من قراءته فيكون في قلبك. Semakin banyak kita mengingat betapa agungnya pahala Al-Quran ini, betapa besarnya pahala membaca Al-Quran, mendekati Al-Quran, maka di situ semakin cinta kita kepada Al-Quran. وأن يكثر من سماع القرآن والنظر في القرآن. Dan banyak-banyak mendengarkan Al-Quran dan memandang Al-Quran itu. من يكثر النظر في الشيء يحبه. Karena barang siapa yang banyak-banyak memandang sesuatu, dia akan mencintainya. لو نحن نكثر الذي نكثر من رؤيته ما هو في هذا الزمان؟ Yang paling banyak yang kita sering lihat, ya kita suka mau melihatnya di zaman ini apa itu? HP kita. فلذلك دائما إذا سمعت رسالة مباشرة، إذا kalau keluar dari rumah lupa HP di rumah, sudah tak apa-apa, saya sudah kerja, kadang nanti balik atau balik langsung, balik langsung. لأنه زرع في القلب. وهكذا الذي يكثر من سماع الموسيقى ينبغي أن يكون موسيقى walaupun ini masalah khilafiyah, lakin yang paling dengan musik kalau dia sendiri langsung yang sering melihat TikTok atau YouTube atau mana langsung kalau sendiri يقلد. لذلك الذي يكثر من سماع القرآن والنظر إلى القرآن يزرع في قلبه حب القرآن. Jadi kita melihat ada orang kadang-kadang ingatnya tidak bisa meninggalkan HP-nya itu. Ya. Ingat selalu. Kalau keluar rumah tidak bawa, langsung pulang ke rumahnya ambil HP-nya. Begitu pula dengan orang yang suka dengan musik. Ya. Dia akan senang mendengarkan musik. Kalau ada musik terdengar, otomatis dia langsung berjoget. Karena sudah tertanam cinta itu kepada benda tersebut, hal tersebut. Dan begitulah Al-Quran. Ya, kalau kita mencintai Al-Quran, maka selalu teringat oleh kita. وكثرة سماع القرآن وكثرة النظر إلى القرآن تجعل حفظ القرآن سهلا. Jadi banyak-banyak mendengar Al-Quran dan banyak-banyak melihat memandangi Al-Quran itu akan menjadikan kita mudah menghafalnya. Baik, dari mushaf. Dan kita mau mushaf Al-Quran. نريد saya نريد شخص يعني ليس بحافظ bukan yang hafal tapi bisa baca dari Al-Quran. Satu orang. Bismillah, silakan. Ada hina kaifa nahfaz Al-Quran min an-nazar. Bagaimana kita menghafal Al-Quran dengan cara melihat. Ana الآن سأفتح على آية واجعله يقرأ. Ya, jadi saya sekarang membuka dan menyuruh Bapak untuk membacanya.
Mana sih? Satu ayat saja. Oke. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Sudah hafal ayat surat ini? Belum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Ayo, sekarang ulangi lagi. Coba. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Dia tidak hafal. Ini gimana kalau kita lihat saja. Sekarang saya minta lihat saja, jangan baca di dalam hati, jangan apa saja. Lihat ayat, fokus di ayat. Ini yanzur lil ayat wala yaqra. Faqat yanzur, faqat. Jadi cuma melihat saja. Lihat, jangan dibaca, lihat saja. Hadhihi al-ayat yanzur hadha. Ya, al-kalimat al-ula, kalimat yang pertama, kalimat yang terakhir, kalimat yang ini, kalimat yang ini. Tidak baca, lihat saja. Baik, mungkin 5 thawani. Nah, 5 detik. 5 detik. Ayat ini yang ayat yang Ya. antum baca, lihat saja. Apa kalimat yang pertama? Tutup mata. Iya. Tidak bisa. Ulangi lagi. Iya. يعني ينظر يركز في القرآن في الآية هكذا. Coba lebih fokus lagi. Ini ya. Pertama, terakhir. Yanzur ila kulli Pertama, terakhir. kalimah. Iya. Lihat setiap kalimatnya, setiap katanya. Dekat. Dengan fokus penuh. Dekat. Ya. Kalimat yang pertama, Faqula kalimat yang terakhir, yakhsha. gimana? Coba baca ayat. Tutup mata, baca. Semua Ustaz. Bisa. Coba. Tidak bisa. Bisa. Tutup mata, yani lihat di dalam. Ya, tutup mata, usahakan lihat yang telah tersimpan dalam hati. Tidak bisa Ustaz. Faqula lahu. Faqula lahu. Tidak bisa. Satu kali lagi. Faqula lahu. Satu kali lagi. Sekarang udah 3 kali. Ini insya Allah yang ketiga dia bisa. Lihat satu ayat. فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى Tutup mata. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أن يخشى. لا bisa. طيب هذا ربما عشان هو كبير يعني لكن هذا من سبل حفظ القرآن. لو أنه نظر إلى القرآن الآن لمدة 3 دقائق مستمرة يحفظها، لكن الآن لكي لا يكون هنالك وقت الآن لو يجرب يجلس ينظر فقط في الآية لا تمر دقيقة أو دقيقتين إلا ويحفظها. Nanti Bapak butuh lebih beberapa menit lagi. Tapi kita percaya bahwa Bapak kalau dalam jangka beberapa menit ini, insya Allah akan bisa hafal. Gimana dalilnya? Udah kita tanya ayat kalimat yang pertama dia udah tahu, kalimat yang terakhir udah tahu. Ini ayat baru, belum sering baca, Iya. tapi udah tahu ayat pertama ayat yang terakhir. Kenapa sering lihat? Wahada kathratul nadhari ila Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran, yang mau baca Al-Quran, kalau kita ada ayat yang kita hafal, jangan ini saya hafal.
Mungkin kita salah tapi tidak tahu. Nah, daiman unzur fil Quran ila an yusbih hifdhuka sahihan. Nah, jadi kita ulangi lagi bahwa banyak-banyaklah melihat Al-Quran. Ya, itu akan mempermudah kita menghafal. فيكثر من ذلك وهذا احد سبل حفظ القران الكريم. لذلك الان يوجد يعني من الاطفال من اذا قلت له ايات ini mana di atas, gimana dia tahu di atas? Oh, ini di bawah, ini di tengah, ini di kiri, ini di kanan. Pakai satu mushaf, jangan pindah-pindah. Satu mushaf, setiap hari baca dari mushaf yang sama. Setiap hari melihat. Begini menjadi bisa menghafal dari mata. Coba. Belum fokus Ustaz. Saya belum fokus. Iya. هذا يعني يحتاج إلى تفكير وانشغال. وأنا متأكد saya yakin dia bisa, lakin dia coba mungkin lupa. هذا من الأشياء التي تجعلك تنسى أنك تفكر أنني نسيت. أنا أفكر أنني لن أستطيع. أنا أفكر أنها صعبة. أنا أفكر القرآن سهل لمن يريد. Jadi salah satu yang membuat kita itu sulit menghafal Al-Quran karena kita berpikir bahwa saya nggak bisa ini, susah ini. Kayaknya memang saya udah berumur atau segala macam. Jadi pikiran-pikiran inilah yang membuat kita sulit untuk menghafal Al-Quran. Tetapi kita harus tanamkan saya bisa. أن يكثر من قراءة القرآن والنظر إلى القرآن وسماع القرآن. Jadi banyak-banyaklah memandang Al-Quran, membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran. ويتفكر به في قلبه. Dan mentadabburinya dalam hati. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فذكر الله جل وعلا السمع والبصر والفؤاد. فهذه الجوارح تساعدك في قراءة القرآن وفي العمل الصالح وفي كل الأمور. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya pendengaran, penglihatan hati itu akan mas'ula, bertanggung jawab. Jadi Allah menyebutkan telinga, mata dan hati. Jadi pakailah itu untuk dalam menghafal Al-Quran. Jadi telinga, mata, hati. Mungkin ada yang mau coba? Ada yang lain mau coba? Dari anak? Mungkin. Mudah sekali, tapi harus fokus sedikit. Baik. Nas'al Allah Subhanahu wa taala an yaj'alana menjadi kita ahlul Quran. Jadi kita semua Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul di masjid ini dan Jannatul Baitul Na'im. Jadi kita berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang di Masjid Jannatul Na'im menjadi orang yang keluarga Allah Subhanahu wa taala, keluarga Al-Qur'anul Karim. Mudahkan hafalan Al-Qur'anul Karim wa yusa'idana ala kathrati qira'ati Al-Qur'anil Karim wa yunadhifa qulubana bil Qur'anil Karim. Jadi kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu dekat, selalu bersama dengan Al-Qur'an dan menjadikan hati kita bersih sehingga mudah dalam menghafal Al-Qur'an. Qabla an nughrib, sebelum tutup mungkin kita buka pertanyaan. Mungkin masyaallah ada jemaah banyak, mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak untuk Syekh Abdullah. Ya, saya di sini yang mau saya tanyakan intinya beberapa hal tentang cara menghafal Al-Quran. Tapi maaf saya di sini kita tanya mungkin ada satu atau dua hal. Yang pertama sekali intinya tentang jangankan menghafal Al-Quran saya. Kebanyakan dari seusia saya
masih banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Jangankan untuk hafal, untuk baca saja masih nggak bisa saya. Jadi yang mau saya tanyakan, bagaimana cara kami yang udah tua ini untuk belajar fasih baca Al-Quran? Kalau masih anak-anak kan masih bisa, saya nggak malu kita belajar kan. Tapi kalau udah seusia kita ini udah malu untuk belajar. Kebanyakan kita begitu. Padahal yang kita rasakan memang itu, kita baca Al-Quran itu hanya sebisanya aja. Tidak ada tartilnya, tidak ada tajwidnya, bahkan makna hurufnya jauh sekali. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, kalau seandainya kita udah bisa dan cara untuk menghafal itu lebih cepat, biar kita dapat lebih cepat, itu bagaimana cara atau triknya? Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. طيب أولا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن كان حفظ القرآن، فالواجب على المسلم كثرة قراءة القرآن حتى وإن كان ضعيفا أن يكثر من قراءة القرآن فيما يعرف قراءته. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi." Kata Rasul, bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Jadi Rasulullah memerintahkan kita membaca. Nah, jadi baca, perbaiki bacaan. وتسهيل القراءة سهل. يبحث مثلا في المنطقة إن كان يوجد إمام أو مدرس أو صديق يحسن القراءة يتعلم منه. إذا لا يوجد الآن في هذا الزمان bisa zaman ini bisa semua yang menjadi bacanya dia benar. Gimana? Pakai di YouTube. Ada banyak ustaz, banyak guru membenahi bacanya gratis. Jadi yang bagi yang masih susah, masih sulit membaca Al-Quran, nah cari di kompleknya guru atau teman untuk mengajarinya dia Al-Quran. Apalagi zaman sekarang sudah banyak sarana untuk kita bisa membaca Al-Quran baik dengan guru atau lewat HP misalnya. يقرأ القرآن ويكون هنالك نية ولا بد dia tidak bisa baca Al-Quran tapi harus ada niat insya Allah saya bisa menjadi ahli Quran dan hafal Quran. Walaupun niat ini jauh tapi ada niat menghafal Al-Quran. Hatta وإن كانت بعيدة لابد أن تجعل في قلبك نية حفظ القرآن. Bagaimanapun juga sesulit apapun harus kita tanamkan niat yang kuat bahwa saya harus bisa membaca Al-Quran dengan baik. Niat itu perlu, kekuatan niat itu perlu. فمن أخلص النية لله وأكثر من الدعاء الله يحول الأمور. يقول الله جل وعلا يكون القدر مكتوبا، يكون مكتوب عليك شيء فتدعو الله فيتغير القدر. يعني ربما يكون مكتوب أنك لا تحفظ القرآن فتكثر الدعاء الله يجعلك. Jadi boleh jadi karena niat kita itu dibantu dengan doa yang sebelumnya takdir kita bukan termasuk penghafal Al-Quran, tetapi kekuatan niat dan doa kita akhirnya Allah merubah takdirnya menjadikan kita orang yang dimudahkan dalam menghafal atau membaca Al-Quran. والأمر الآخر jangan mencari gimana saya bisa hafal Al-Quran cepat hafal cepat hilang. Walaupun 10 tahun gak apa-apa, tapi hafalannya benar. يعني إذا امتدت الفترة لا بأس، المهم أن يكثر من قراءة القرآن في كل يوم، وهو يستطيع. والله لو الإنسان يقرأ في كل يوم يقرأ القرآن، يعني يختم كل 3 أشهر يختم، يعني يقرأ 20 صفحة فقط أو 10 صفحات، يختم في كل شهرين، والله بعد 4 5 10 سنوات يصبح حافظ القرآن، وهو لم ينوي حفظ القرآن فقط بكثرة القراءة. مثل سورة الكهف، seperti surat Al-Kahfi, seperti surat Yasin, kita sering baca, udah hafal. Surat Al-Fatihah, ada yang salah di surat Al-Fatihah? Gak ada. Kenapa? Setiap hari baca 17 kali. Kulhu, ada yang salah? Tidak. Kenapa setiap hari baca? فالذي يكثر قراءة الشيء خلاص يحفظ في قلبه.
Jadi kita ulangi bahwasanya walaupun butuh waktu yang lama, tetapi sesuatu itu kalau terulang-ulang maka pasti akan hafal. Hanya butuh waktu lama ya tidak apa-apa, tapi selama itu berulang-ulang terus, insya Allah akan lengket. فقط شرط واحد أن تقرأ القرآن كل يوم، هذا هو الشرط. إذا قرأت القرآن كل يوم أحببت القرآن، وأتى الله لك ببركة القرآن ونور القرآن وهدي القرآن وسهل عليك حفظ القرآن. فقط تقرأ كل يوم فقط. لكن هو ليس سهل صعب. Jadi syaratnya adalah harus kita konsisten baca Al-Quran tiap hari. Nah, dengan begitu insya Allah akan semakin kita banyak membacanya semakin gampang kita untuk kita ini semakin gampang kita menghafalnya. وهذا يعني في كل الأمور. Kalau kita punya toko besar, setiap hari saya kerja di toko. Ini harganya semua barang di toko beda harganya. Tapi yang aman, kalau kita tanya ini berapa dia tahu, ini berapa dia tahu, ini berapa dia tahu. Kenapa? Sendiri. في كل يوم. وهكذا الذي يعمل، الذي يعني يتعلم الرسم، يتعلم الدراسة، يتعلم في المدرسة كل يوم تذهب إلى المدرسة، هكذا يزداد تستمر. Jadi segala sesuatu kita perhatikan, semua sesuatu jika berulang-ulang akan lengket semuanya. Ya seperti yang saya contohkan tentang harga, tentang pelajaran kita di sekolah, karena tiap hari sering kita dengar akhirnya lengket. Ada lagi? Bismillah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sama saya gini. Saya pernah belajar Al-Quran di tahun 60-an. Guru saya mengatakan tidak boleh dihafal. Guru kata saya mengatakan lebih dibaca daripada dihafal. Sebab kalau dihafal kelupaan nanti berdosa. Bilang guru saya, apa benar? هذا هو حفظ القرآن لكن المدرس قال له لا تحفظ. نعم. وإنما أكثر من القراءة. طيب هو لحسب المراجعة muraqa ولد kita kalau kita hafal. Orang yang hafal 5 juz harus setiap hari baca setengah juz. Orang yang hafal 30 juz harus setiap hari baca 3 juz. Ini minimal. Kalau kata Syekh منعه المدرس أن يحفظ لأنه إذا حفظ ثم نسي فهذا عليه إثم. هل هذا صحيح؟ لا هذا غير صحيح. غير صحيح. إذا هو ينوي أن ينسى القرآن، هو ينوي هجر القرآن، هذا فيه إثم. لكن هو نيته أن لا يحفظ القرآن، هو يريد يحفظ القرآن، هو يريد أن يصبح من حفظة القرآن، وبعد ذلك إن نسي أو هذا يعود ويدعي. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمني منه ما جهلت وذكرني منه ما نسيت. Jadi tidak yang salah itu Pak, kalau misalnya kita menghafal Al-Quran kemudian berniat untuk ingin sengaja meninggalkannya, sengaja lupa. Ya. Itu yang tidak boleh. Tapi selama kita memang terus punya niat untuk menghafalnya, tetapi punya niat kuat untuk menghafal, tetapi tetap lupa, maka ini tentu kita tidak berdosa. Yang berdosa adalah ketika kita menghafalnya kemudian kita ada niat untuk meninggalkannya, melupakannya. Ini yang tidak boleh. Makanya harus saya bilang ajarinlah aku dari Al-Quran itu dan ingatkanlah aku ya Allah ketika aku lupa. Jadi itu adalah termasuk doa Nabi untuk diingatkan Al-Quran ketika dia lupa. Ya. Ini pertanyaan satu lagi. Kalau di sini saya bukan menyebutkan ayat sini, tidak ya. Dia itu masalah sholat. Karena Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni sholli. Saya perhatikan di sini masalah imam. Imam di sini orang banyak berlomba-lomba jadi imam.
tapi bacaannya tidak pas. Contoh salah satunya, iya karena budu. Yang mati adalah ain, yang dibacanya hamzah. Ihdinas sirot dibacanya sin. Mustaqim dibacanya kaf. Banyaklah yang lain. Golin, walad golin bacanya dal. Jadi bagaimana seorang itu yang menjadi imam, apakah sah imamnya atau tidak? Orang yang jadi imam harus baca surat Al-Fatihah benar. Kalau kita baca surat Al-Fatihah tidak benar, jangan menjadi imam. Jangan. Walaupun saya banyak ilmu fiqh, banyak ilmu hadis, jangan imam. لا يمكن، هذا لا يجوز، لأنه هو مسؤول عن المصلين، ما يجوز يصلي إمام إذا كان عنده أخطاء في الفاتحة. Ya, jadi bagi yang mempunyai kesalahan di Al-Fatihah, maka usahakan bagi kita jadi imam karena dia masuk bertanggung jawab atas sholatnya bangun. لكن المأمومين ينصحون الإمام، لو يوجد إمام عنده أخطاء يصححونها له. Ya, jadi dan kewajiban makmum ketika mendengar imam salah, ada makmum itu memperbaiki kesalahan imam itu. Satu kali, dua kali, tiga kali masih, udah ganti. Kalau dia nggak mau, kita ganti masjid. Atas sahih. Saya yang ketiga pertanyaan saya begini. Di dalam hadis Nabi, tapi saya bukan apa hadisnya enggak. Tiap-tiap sesuatu yang jatuh pada bumi seseorang ada bentuknya. Jadi kalau ada buah-buahan yang jatuh ke tanah kita, yang punya kita, bukan orang yang tanah. Mana itu? يعني الشجرة ممتدة إلى الأرض. نعم إلى أرضنا. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الشجرة صاحب البيت، والأفضل يعني لتجنب الخلاف وتجنب المشاكل فإذا المفاتحة لصاحبها. Ya, jadi ini mengenai bahwa ini hadis ini bukan hadis. Tidak ada hadis yang mengatakan bahwa buah yang jatuh di tanah kita adalah milik kita. Tetapi untuk memperbaiki, untuk jauh dari persoalan, ketika ada buah-buah yang jatuh di tanah kita, maka kembalikan buah itu kepada yang punya pohon itu, selesai. والمسلم أخو المسلم، يعني ما يكون صعب في الأمور، هذه خلاص سبقت خلاص يعني يكتفي، لا يكون هنالك نزاع بين المسلمين. Ya, jadi kita ini sebagai muslim harus selalu menghindari yang namanya pertikaian. Ya, harus selalu menghindari. Jadi ketika ada yang jatuh itu menghindari ya, berikan kepada yang sudah selesai. Biasanya berapa jatuh? 1, 2, 3 buah. Ini hadiah, ada hadiah. Bahkan yang tidak mungkin, oh ini jatuh 1 dos. Bagaimana jatuh 1 dos? Ini rumah mahal sih. Dan adapun kalau adapun kalau misalnya bagi yang punya juga, kalau diambil misalnya cuma 1, 2, 3 ya tidak usah jadikan persoalan. Kita saling mengedepankan persaudaraan. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الفائدة. جزاكم الله خيرا. Mohon maaf kalau ada foto atau ada salah atau khilaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah jam 9 ini. Ini akan tuh, Bu. Saya